Setelah seharian kemarin diajak tim City Rider kita main, masuk dari mulai Cibodas ya, di daerah Rumpin, tembus ke kebun teh Cirangsat, masuk ke daerah Sukajaya, lewat Ciear. Pokoknya akhirnya tembus-tembus kita masuk ke Citorek. Malam itu kita masuk ke Kampung Cibeduk. Ini pagi ini masih banyak juga sih yang kayaknya yang masih pada tidur kecapean. Kita dibagi tidur di rumah masing-masing warga. Pagi kita ketemu, ngobrol, cerita-cerita perjalanan kemarin. Banyaklah yang seru-serunya. Jadi Kampung Lebak Cibeduk ini adanya di Desa Citorek Barat. Kecamatannya masuk Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Jadi masuk udah Provinsi Banten. Kita ngobrol, saling cerita lah, ketawa-ketawa apa kejadian kemarin, yang jatuh itu bagian dari lucu. Pagi ini kita sarapan, sebenarnya apa yang kita makan biasa aja gitu kan, masakan setempat, ikan asin, sambal, sayur asem, tapi itu rasanya asik banget ini. Mungkin karena makannya rame-rame ya, udara dingin, makan rame-rame. Nah ini benar-benar dah, bukan masalah apa yang disajikan, tapi suasana yang dibentuk ini yang bikin asik, bikin kangen untuk main lagi model-model kayak begini. Selesai sarapan, panitia bagi-bagi door prize. Banyak door prize-nya. Door prize utamanya membawa handphone, tapi nggak ada satupun nyangkut. Ya emang nggak rezeki kali. Rezekinya yang lain, mungkin bakal rezeki dari yang lain sih. Di sini Ibnu Jamil ya jadi bintang lah, emang dasar artis ya. Nggak warga, nggak para rider, kalau ketemu dia ya ngajak foto bareng. Posisi situs Kepunden ini adanya di depan, dekat pintu masuk kampung di sisi kiri. Nah ini di posisi kiri, sebelum masuk kampung ini dia situs Kepunden Berundaknya. Memang lebih tinggi yang di Gunung Padang sih, lebih besar. Tapi memang kan setiap masyarakat mungkin bikin ininya berbeda-beda ya, apa namanya, situsnya masing-masing. Lebak Sangka. Cibeduk, oh bukan Cibeduk, Cibeduk. Setelah selesai bagi-bagi door prize, terus foto-foto bareng, kita bubar masing-masing. Udah nggak diatur oleh panitia lagi, jadi bebas mau pulang duluan, pulang kemana. Ini sekitar jam 10-an sih. Akhirnya kita putusin pulang. Saya sama Danbo jalan balik berdua keluar ke arah Cipanas, Citorek sih. Ini jalan sisa hujan malam, tanah itu lumayan, masih licin betul. Udah mau balik, ada siap-siap habis lain udah pada jalan. Yuk. Oke, mana? Tega.
jalan pulang start Madanbo. Gue pelan-pelan, tangannya licin, bannya kan ban tahu gitu, ketemu sama licin ya bakal siap-siap aja. Kalau jatuh sakitnya nggak seberapa, malunya itu. Nah tuh kan, ngesot. Licin banget. Miko duluan. Ya, thank you. Nyemetin berhenti di sini sebentar. Ini panitia pasang banner bagus sih isinya nih, untuk para laki-laki yang lanjut lagi ninggalin kampung Cibeduk. Jalurnya nih asik lewat sini, masih lewat apa ya, semi hutan ya, walaupun listrik udah masuk. Jalannya makadam, bebatuan, hujan, tanah, batu. Ya udah, kalau salah ngontrol stang motor ya siap-siap aja cium itu tanah. Di sini nanti ada jalan, sebenarnya pas jalannya udah mulai, kalau di sini menurun ya. Kalau tadi malam kita jalannya nanjak di beton, tapi mungkin karena sering hujan sama lembab itu jadi belumut. Mungkin sebenarnya biasa aja, tingkat curamnya sedang lah ya, curamnya sedang. Tapi dengan model ban tahu begini ya serba salah. Digas terlampau ngebut, direm bakal ngesot. Udah lewat sih tadi, nggak pasang, nggak di videoin karena belum sempet masang waktu jalan pulang ini. Ini udah selesai, udah aman nih jalurnya. Kalau yang jalur yang licin tadi, lewat sini nih ngangenin. Apalagi tuh kalau padi-padi masih hijau, wah itu bakal asik banget ini. Selepas jalan Cipanas Warung Banten yang ke arah Jasinga, kita di deket kantor desa apa tuh ya, ada kita belok ke kanan. Pokoknya kita nggak lewat Cipanas tapi lewat daerah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Cier. Tembus-tembus kita nanti ke ini apa namanya, kebun sawit Cigudeg sih. Riding kali ini
ngikutin eventnya Serigala Rider One Nose ke-8 Nok 8. Ini berkesan sih ya. Sebenarnya bukan kali pertama diajak jalan-jalan yang rungsep sih. Sebelumnya juga dengan anak-anak Ira pernah diajak jalan-jalan yang agak ribet begini, tapi dengan suasana yang berbeda. Waktu itu juga dibawa tim leadernya si Gareng. Nah, kali ini untuk kan ikut yang grup A itu jalur sekitar 150 km, tapi karena jalurnya begitu kerasa lebih jaraknya, tenaga yang pakai jauh juga sih. Asik sih, nikmatin. Si Om Danbo kelewat tuh tadi di klakson, ini udah kejauhan, nggak dengar. Harusnya tadi belok kanan pas ada kantor desa. Dia pas nggak perhatiin ke Google Map-nya, atau mungkin dia Google Map-nya dia pakai jalur Jasinga kayaknya. Padahal kalau motong ke kanan tadi jalurnya lebih singkat. Tapi akhirnya si Om Danbo sama gue balik juga, muter balik, kita lewat jalur yang tadi kelewatan itu, ngambil ke arah Sukajaya. Lumayan motong, kalau sini kan lewatin Cipanas sama Jasinga agak ngelambung jalurnya. Ngelewatin jalur-jalur seperti ini, hijau, nggak ramai, banyak pemandangan kayak bukit, sawah, kebun. Asik sih, bikin rileks. Ya mungkin capek secara fisik, duduk terutama pantat ya. Untuk jog motor trail kayak gini kan sebenarnya nggak terlampau nyaman, tapi kalah sama rasa rileks yang didapat dari ngelihat pemandangan seperti ini. Ya selera orang beda-beda sih ya. Ada yang senang lihat perkotaan, tapi ngelihat hijau begini adem di mata, rileks di hati. Enaknya tinggal di sekitar Bogor kayak gini. Kalau ke arah barat kita ketemu Gunung Halimun, ya Gunung Halimun Salak. Kalau terusin nanti sampai ke pesisir pantai Sukabumi. Ya, kalau ke arah timurnya, kalau ke arah baratnya ke pantai di Lebak. Atau kalau di wilayah dataran tingginya itu di Lebak. Ya ini kan tadi ke arah Citorek, ini kan juga perbukitan ya, pergunungan juga. Enak sih, banyak pilihannya. Di sekitar Bogor sendiri di Pamijahan itu banyak betul ininya, curug air terjunnya. Untuk wisata-wisata ya murah meriah lah. Ya mungkin bagi sebagian ini wisata masyarakat menengah bawah, tapi ini mah bukan masalah segmen ya, masalah kesesuaian hati nih.
jalur yang kita pakai ini, tapi ini jalur balik ya. Kalau misalnya jalur berangkatnya itu yang ke arah Citorek, yang ya ramainya sih orang kan untuk Citorek ke arah Gunung Luhur, negeri di atas awan. Itu jalannya udah bagus sekarang, udah beton. Kalau diterusin itu nanti tembusnya ke pantai Sawarna di Lebak. Ya memang di pertengahan setelah lewat Citorek itu masih ada beberapa titik yang jalannya makadam sih. Tapi secara umum motor-motor sih bisa lewat. Kecuali kalau mobil ya, agak tantangan sedikit sih. Ada beberapa titik yang jalan batunya agak sangat rusak sih. Ini sekarang kita lagi jalan lewat arah Kecamatan Sukajaya. Melewati jalur sekitar Cileksa sini nih paling asik sih, karena sepi jalannya sepi, masih bagus ya. Terus pemandangannya ya lumayan lah, dibilang bagus banget ya enggak, tapi yang terang bikin adem. Jalurnya masih mulus, mudah-mudahan sih nggak banyak truk kendaraan berat lewat sini, jadi jalannya nggak cepet rusak. Nah nih, kalau lo pada sempat ngeliat anak-anak motor trail lagi bawa motor terus berdiri kayak di atas di depan tuh si Danbo, itu bukan lagi gaya, itu pantatnya udah kepanasan itu, karena kan jok motor trail itu kecil ya, jadi kalau jalan agak lama dikit itu panas pantat, jadi pasti setelah berapa lama berdiri. Tapi emang sih kadang-kadang kalau pas depan ada yang lagi ngambil foto, banyak juga yang gaya ngambil posenya berdiri. Tapi kalau ini bukan lagi bergaya atau pose, ini sedang kepanasan di pantatnya dan pegel jalan terus, karena memang mungkin motor model gini kan bukan sebenarnya motor jalan jauh kali ya. Ini bukan motor touring, ini motor untuk main di jalur-jalur yang gak ramah untuk motor biasa. Nah untungnya nih cuaca bersahabat nih. Kemarin Sabtu tuh jalannya waktu berangkat dari pagi sampai sore itu jas hujan gak dicopot-copot, karena berhenti sebentar, nggak lama hujan lagi, berhenti nggak lama hujan lagi, itu sampai malam jas hujan nempel terus. Nah ini untung nih cerah terang, tapi emang agak mendung, tapi enak malah, jadi jalannya nggak kepanasan sih, sepi ngeliuk-ngeliuk seperti ini enak sih. Bukan agak hitam tuh di depan, lihat awannya, mungkin sorenya sih kayaknya sih hujannya. Untuk anak-anak motor yang demen ngebut, seneng kali melihat jalur sepi begini. Tapi kalau gue mah mendingan jalan santai, nikmatin pemandangan, adem.
Kalau buru-buru mah ini fokus ke titik ke depan aja, kiri kanannya nggak keperhatiin. Jadi kadang-kadang kalau ngebut nyampe tujuan, tapi selama perjalanan tuh di kiri kanannya ada apa nggak tahu, nggak bisa cerita gitu, karena fokusnya di ngebut. Ya emang beda-beda ya. Ada yang memang passionnya di kecepatan, jadi niatnya jalan, aduh cepet sampai tujuan. Nah kita mah nggak nikmatin. Ini nih spot yang asik juga nih, bagus nih. Kiri kanannya apa ya, pohon, nggak tahu pohon jati atau apa nih. Sempat beberapa kali lewat sini, kadang-kadang banyak yang pada berhenti ngambil foto. Ini daerahnya nggak jauh sih dari Cileksa nih, bagus sih. Nah, truk-truk yang kayak gini nih, yang kadang-kadang bobotnya lebih, tonasenya lewatin dari kekuatan jalan. Jadi umur usia jalan ya nggak lama, bentar-bentar bopeng lagi, rusak lagi. Ya susah juga sih ya ngawasin model-model begini mah. Tadi si Om Danbo ngasih tahu sih, ban belakang motor gua agak kempes, emang kerasa sih, agak goyang dikit. Jadi ini berhenti dulu untuk tambah angin dulu. Pernah kejadian juga tuh waktu itu lagi jalan sama si Om Danbo. Kita ke Baduy yang Cijahe, lewat Cisobang. Emang kita ngelewatin banyak jalan batu, dihajar terus, jebol ban depan. Jadi kadang-kadang riweh juga sih kalau udah urusannya bannya. Kalau hanya kempes aja mending, kalau udah sampai jebol itu sampai robek ya, mungkin karena udah anginnya udah habis, dihajar terus ke batu-batuan. Untung dari pas ban mulai bocor nggak jauh ada bengkel motor juga. Untungnya lagi ada ban dalam yang ukuran yang gitu, sama ban luarnya juga sobek. Untung aja tuh, nasib-nasiban lagi bagus tuh. Robek, pecah, nggak jauh ada bengkel yang nyediain ban ganti. Kalau nggak mah riweh aja dah. Karena emang kemarin kan waktu banyak lewatin jalan bebatuan, ya memang angin kita kurangin hampir setengahnya untuk antisipasi jalur-jalur batu. Emang saran dari yang udah para senior sih bilang kurangin angin. Jadi tapi mungkin nguranginnya kebanyakan ini. Untung ini bukan bocor, hanya efek kemarin ngurangin anginnya kebanyakan. Jadi ini karena udah balik lagi ke jalan aspal, jalan normal, ya angin kita tambah, balik ke normal.
pelaksanaan ban udah balik normal lagi, kita lanjut lagi jalan. Pendambo yang buka map di depan. Ya sebenarnya kalau nggak pakai map juga nanya-nanya penduduk bisa sih, hanya biar nggak muter-muter karena emang banyak alternatif jalan baliknya. Kalau dari sini banyak cabangnya, bisa nanti tembusnya ke Cigudeg, bisa tembusnya ke arah Nanggung, atau bahkan balik lagi yang ke arah Cipanas. Jadi kalau salah-salah ambil jalur ya bakal muter-muter balik aja di daerah situ. Kalau ini sebenarnya udah mulai masuk Kabupaten Bogor. Kalau tadi yang Kampung Cibeduk itu masuk kabupatennya Kabupaten Lebak, provinsinya Banten. Kalau ini udah masuk Kabupaten Bogor, jadi udah wilayah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2020 sempat ada bencana longsor tuh kan, waktu hujannya ini curah hujannya tinggi di beberapa tempat ini longsor. Jadi kalau kita lewatin Cileksa ini ada Huntara, hunian sementara, hunian tetap sementara atau apa ya, Huntara itu untuk rumah yang dibuat biasanya oleh BUMN sih untuk tempat tinggal sementara warga yang terkena bencana. Kalau nggak salah sampai sekarang juga masih ada. Mereka itu dijanjikan oleh pemerintah untuk dapat hunian tetap sih dari Huntara, tapi nggak tahu ya realisasinya apa, udah selesai apa belum. Tapi sempet kalau baca berita sekilas, dari sekian banyak yang tinggal di Huntara baru sebagian kecil yang dibangunkan hunian tetapnya. Ini jalur yang kita pilih, tembusnya yang ke arah Cigudeg. Sebenarnya ada pilihan juga yang ke arah Nanggung, yang Tugu Kujang Antam, tapi dipilih Om Danbo yang lewat Cigudeg. Jadi nanti pasti akan ngelewatin ini kebun sawit, perkebunan sawit. Nggak lama sih motong perkebunan sawitnya, motong ke jalan raya Cigudeg Jasinga. Lewatin jalur-jalur perkampungan gini nih enak ya, adem, asri gitu kan. Hanya seringkali sih keganggunya sama ini kebiasaan jelek untuk pada buang sampah. Jadi kalau ada 1-2 orang yang buang tas plastik sampah, itu yang lain pada ikutan tuh. Jadi di pinggir-pinggir jalan tuh kadang-kadang di beberapa tempat tuh banyak tumpukan sampah. Nggak tahu ya apa pemerintahnya ya, tapi budayanya udah kebiasaan, nggak peduli juga kebersihan, dan pemimpin wilayah tempatnya juga nggak terlalu peduli terhadap kebersihan itu. Jadi kadang-kadang sayang gitu, pemandangan bagus tapi rusak atau terganggu sama sampah gitu. Itu ampas rem belakang gue udah habis, udah tipis tuh, makanya bunyi tadi waktu direm. Nah, kita udah mulai masuk ke perkebunan sawit di Cigudeg. Nggak tahu nih PTPN berapa, kalau nggak salah sih sekitar sini ini PTPN 8, KSO sama PTPN 5 atau berapa gitu, entahlah. Kalau masuk jalur kebun sawit ini sinyalnya nggak ada, sering kali hilang gitu kan ya, mungkin karena nggak ada BTS-nya. Jadi terus kemudian kalau pakai Google Map, kita pasti diarahinnya nggak lewat kebun sawit, muter ke arah Cigudegnya ke atas gitu, jadi melambung. Sebenarnya jalan lewat sini motong lumayan juga sih, motong jaraknya.
depan tuh ada percabangan, kalau nggak salah di cabang 3. Nah, si Om Danbo sempat salah ambil jalur, jadi kita malah jadi balik melambung ke sisi kanan. Tapi seru juga sih mainan motor di perkebunan sawit ini. Jalannya sedang lah, nggak hancur-hancur banget, ya nggak mulus-mulus banget gitu kan ya. Jadi untuk motor trail ya kadang-kadang model jalan begini malah bikin keseruan tersendiri. Nah ini nih ya, ini salah jalan nih tadi, salah pilih ngambil belok kanan, harusnya belok kiri. Ini kita jadi tadi muter balik. Tapi dari muter balik ini sendiri harusnya jalan lurus, malah diambil belok kanan, jadinya kembali ngelambung. Ya sebenarnya nggak kesasar sih, hanya jadi jalur yang dipakai. Nah ini harusnya tadi lurus itu. Nah ini kita ngambil jalur kanan, jadi melambung lagi. Ya hitung-hitung nikmatin perkebunan sawit lah. Anggap aja ini kebun sawit milik sendiri. Ini lagi nengokin kebun kan gitu. Rasa jadi sultan pemilik kebun sawit. Rasa kesasar itu ngefek juga itu ke psikologis. Jadi ngebiasain kalau ke tempat baru nggak sesuai tujuan, di persepsi di kepala jangan mikir itu nyasar, karena kalau nyasar kadang-kadang bikin khawatir. Jadi kalau pas dapet jalur yang nggak sesuai tujuan ya anggap aja wah dapat pengalaman baru nih, dapat tempat baru, itu ngefek. Jadi nggak ada rasa khawatir wah gua nyasar, udah nggak usum, udah nggak zamannya lagi. Ini kan masih di daerah yang terbuka, apalagi ada Google Map kayak begini. Beda kalau memang di hutan lebat yang memang jalurnya single track jalan kaki, nah itu boleh lah istilah nyasar. Kalau kayak gini-gini mah bukan nyasar, dapet lokasi tempat dan pengalaman baru, malah bisa jadi cerita oh ya udah pernah lewat sini gitu. Ini jatuhnya kita ngiterin sisi luar, sisi kanan dari kebun sawit itu, yang kalau diterusin itu nanti bisa tembusnya ke arah Nanggung. Tapi ini kita balik lagi, belok ke kiri lagi, nanti tembus-tembusnya tetap di jalan Cigudeg Jasinga. Pada akhirnya berapa kali sempat nyoba model-model motor, nikmatnya bermotor, nikmatnya riding itu satu memang tujuan kita bermotor, jalur yang dilewatin itu tentu pengaruh ke rasa nikmat berkendara bermotor. Tapi yang utama di jalan itu motor yang digunakan speknya sesuai dengan jalur yang dilewatin gitu ya. Kalau misalnya lewat jalur bebatuan, tanah, lumpur yang model-model begini, kita pakai model motornya kayak Vespa, ya bakal ribet aja gitu loh. Tapi kalau kita pakai motor begini di jalan mulus yang beraspal mulus, ya kenyamanan berkurang sih, karena kerasa apalagi waktu belok bannya kan ban istilahnya ban tahu, ban tahu kalau di umumnya bilang itu goyang, apalagi pada saat belok gitu. Kayak mungkin kalau bagi yang udah terampil sih bisa nguasain, tapi ini kan masalah kenyamanan ya. Jadi kesesuaian jenis perkendaraan dengan jalur yang dipakai itu akan ke rasa nikmat. Nah ini kita sudah keluar ke jalan raya Cigudeg. Kalau ke kiri kita ke arah Jasinga, bisa tembus kiri itu Jasinga, Rangkas Bitung, atau tadi kalau misalnya lewat jalan raya Cipanas, tembusnya lewat jalan kiri tadi tapi melambung. Nah kita ngambil kanan ini ke arah Bogor. Dari Bogor ini nanti kita akan ngelewatin Ciampea. Itu tadi kalau ke kiri itu kita ke kebun teh Cirangsat, tembus-tembusnya bisa ke Rumpin. Nah kembali kalau kita terusin ini nanti kita akan lewatin Ciampea. Sebelum Ciampea Lewiliang dulu, lewat Lewiliang, lewat Lewi Sadeng, lewat Ciampea,
Dramaga baru Bogor. Nah, bagi teman-teman yang pingin ke daerah Gunung Halimun Salak ya dari arah Tangerang, ya kemungkinan besar banyak lewat sini, bisa lewat sini. Nanti ke arah Pamijahan itu belok ke kanan, banyak itu tempat-tempat wisata, curug ataupun jalur-jalur untuk bermotor, itu enak. Nah, ini untuk teman-teman yang lewat Jalan Raya Sadeng sini, ini bisa mampir nih ke rumah makan seafood Angin Seroja, Jalan Raya Sadeng nomor 31. Ini pilihan ikannya banyak ya, termasuk cukup segar lah. Harganya juga ini wajar ya, wajar. Di sini ada yang lesehan, lesehan semua deh kalau nggak salah. Sini ada dua sisi. Pernah juga waktu jalan sebelumnya sama si Om Danbo, kita makan berhenti di sini waktu ke Cijahe, Cisobang. Cukup ramai terus sih, mungkin karena harganya juga ini ya, layak. Bakarnya, sambelnya pakai tumis kangkung, asik banget lah kalau kita capek lewat sini. Berapa kali kalau lewat sini, kalau pas pulang ke Serang atau lagi main, pulang mampir lewat sini. Hanya pas kali ini nggak tahu nih si Om Danbo rupanya lagi nggak terlampau selera ngeliat orang rame betul, sepatu kita kotor ya, karena emang makan di sini lesehan. Kita kan kemarin main kotor-kotoran banget ya, jadi bongkar sepatu kotor gini agak-agak males juga. Akhirnya kita putusin balik cari makan yang pakai meja aja, karena ya udah pernah juga buntut-buntutnya mentoknya bingung mau makan apa. Akhirnya ngeliat di sebelah ada bakso, makan bakso kita. Akhirnya mampir ke tempat makan bakso pas ya nggak pas banget ya, sisi kanan seberang jalan dari rumah makan Angin Seroja. Nah, pas di seberangnya Indomart ya, lumayan untuk ngisi tenaga sama ngademin pantat dulu, karena pedes banget itu main jalan selama itu. Duduk di motor trail nggak nyaman. Nggak tahu ya, mungkin kalau motor trail yang mahal mah nyaman-nyaman aja ya, atau yang pantatnya udah terlatih mah mungkin nyaman-nyaman aja jalan jauh gini. Nih makanan jenis pilihan terakhir, kalau nggak nasi padang, nasi goreng, bakso. Selesai si perut makan bakso, kita lanjut perjalanan pulang, lewatin Leuwi Sadeng, Leuwi Sadeng dulu, Leuwi Liang. Dramaga hanya jalurnya nggak asik untuk direkam karena itu macet. Kalau mobil udah deh ampun-ampunan, apalagi udah capek gini kan. Ini benar-benar perjalanan yang asik sih. Thanks to Serigala Rider. Ditunggu perjalanan berikutnya. Ciao.